Dan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat berterima kasih dipercayakan oleh Ibu Ketua untuk melayani pada saat ini. Secara manusia kita menghadapi orang-orang yang hebat pada pagi hari ini. Tetapi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ya kita harus, saya jujur saya katakan bahwa saya tidak pernah ketika ditunjuk secara tiba-tiba atau jauh-jauh hari untuk melayani. Firman Tuhan berkata, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai gembala, siap, dikatakan 5 siap. Siap nggak dapat bagian, siap dapat bagian, dan siap dalam keadaan dadakan. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini saya Pendeta Beni, pemantau. Saya asalnya orang Sulawesi, orang Manado, dan istri saya asal orang Kota Cane, Aceh Tenggara. Jadi dari Aceh Tenggara. Ya, kalau kita pernah kami pulang ke Aceh Tenggara lewat kampungnya Pak Robert ya, Tarigan. Nah, Jahe. Jadi harus lewat Kapan Jahe sampai ke Kota Cane atau Aceh Tenggara. Nah, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Ketua, terima kasih para Plus yang telah mempercayakan kepada saya. Selamat pagi Pak Samartuk, Pak Maruduk, Selamat pagi. Ibu Indriani, dan juga Ibu Bendahara ya, dan Ibu Tina Manurung. Puji Tuhan. Saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini yang memberikan tema bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus. Nah, dalam kehidupan orang percaya, bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus berarti semakin dewasa dalam iman dan hidup selaras dengan saudara seiman. Dalam kasih dan kebenaran, konsep ini didasarkan pada ajaran Alkitabiah. Khususnya, mari kita membaca bersama-sama dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, berkata demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata bertumbuh ini saya melihat adalah sama dengan bertambah. Saya dapat kiriman anak pisang. Anak pisang itu datang dan dibawa dan saya tanam. Setiap hari saya melihat apakah itu tumbuh atau tidak. Nah, jadi ada saya dan ada beberapa teman tanam pisang. Dan mereka berkata, wah pisangku ini mati. Karena pisang, dikatakan pisang kebanggaan orang Manado adalah pisang groho. Jadi, waduh ini kapan tumbuh, kapan. Dan saya berkata kepada teman, tunggu aja. Karena dia ada masanya. Ada masanya untuk bertambah, tumbuh. Nah, saya sudah sampaikan sama teman, saya biarkan aja, mau tumbuh-tumbuh, mau tidak-tidak. Puji Tuhan. Dan apa yang kita tidak harapkan, itu bertumbuh, saudara. Bertumbuh. Dan saya sangat dan amat senang bahwa apa yang kita tanam itu bertumbuh. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah katakan tadi, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita, kita bertumbuh. Nah, senang sekali ketika apa yang kita tanam, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu bertumbuh. Nah, jadi bagaimana bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus? Yang pertama adalah mengenal Kristus lebih dalam.
bertumbuh, pertumbuhan rohani dimulai dari hubungan yang erat. Jadi berhubungan yang erat dengan Kristus sang kepala. Tumbuh dilakukan melalui doa, membaca firman, dan hidup dalam ketaatan. Nah, saudara Tuhan Yesus Kristus, doa, membaca firman, dan hidup dalam ketaatan. Setiap pagi kami harus konsekuen bahwa jam 4:30 kami harus membangun, berdoa, membuat mezbah keluarga. Bersekutu, anak-anak kami harus dibangunkan, istri saya harus bangunkan, dan saya sebagai imam harus duduk memimpin. Walaupun saya dalam keadaan tidak mampu, tidak berdaya, dalam keadaan sakit, saya harus duduk dalam perkumpulan itu. Dalam doa pagi, doa bersama. Nah, saudara, itu adalah sangat penting. Dan di dalam doa itu, doa pagi itu adalah membaca Alkitab. Nah, membaca Alkitab. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting bagi kita, apalagi kami sebagai gembala. Mendoakan jemaat-jemaat, dan saya juga tergabung dalam Kingdom Family. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di sini, dikatakan bertumbuh tadi ada beberapa hal juga. Nah, jadi kata bertumbuh tadi ada beberapa hal yang harus kita dapatkan di sini. Nah, jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki bagi kita supaya kita mengalami sesuatu yang luar biasa dalam pelayanan kita, dalam apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah, saudara Tuhan Yesus Kristus, dalam kita melayani Tuhan, nah begitu banyak suka dan duka tanpa doa. Jadi doa adalah kekuatan, doa adalah nafas bagi kita. Jadi kami harus berdoa supaya pelayanan, amat terlebih saya baru kirim tadi foto kepada grup. Nah, itu saya saya melaksanakan tugas untuk pelayanan saudara Tuhan. Jadi secara manusia, saya katakan, waduh ini perjalanan seperti ini harus kita tempuh saudara Tuhan Yesus Kristus. Jadi jalan seperti ini kita harus hadapi. Nah, jadi jalan harus seperti itu kita harus tempuh dengan luar biasa. Walaupun sepertinya kita tidak mampu, tetapi itulah yang Tuhan taruh untuk mencari jiwa, untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, yang berikut berpegang pada kebenaran dalam kasih. Efesus 4 ayat yang ke-15 menekankan pentingnya berbicara dan hidup dalam kebenaran dengan kasih. Kesatuan tidak berarti menyerahkan pada kompromi, tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan dengan sikap penuh kasih. Yang berikut adalah menghindari perpecahan dan hidup dalam damai. Nah, ini yang sering kali kita tidak mau terjadi di tengah-tengah keluarga, terjadi di tengah-tengah kelompok, di gereja. Tetapi ini yang iblis seringkali mengerjakan kepada orang-orang yang mau berharap bersandar kepada Tuhan. Tadi dikatakan perpecahan seringkali terjadi karena kesombongan. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, saya katakan saya adalah hamba Tuhan di pedalaman Kalimantan. Saya adalah orang yang tidak punya apa-apa. Saya katakan sama teman bahwa supaya untuk menjaga, supaya tidak dikatakan tidak menimbulkan kesombongan, keangkuhan. Jadi puji Tuhan saudara Tuhan. Dan di sini dikatakan iri hati atau kepentingan pribadi. Dalam Kolose 3 ayat 13 di situ mengajarkan tentang saling mengampuni. Wow, keren saudara. Dan mengutamakan kasih sebagai pengikat yang sempurna. Saudara sekalian Tuhan Yesus Kristus, di mana-mana itu terjadi perpecahan. Nah, perpecahan itu tidak diinginkan oleh setiap umat manusia. Dalam kelompok hamba Tuhan, dalam kelompok kami sebagai gembala pun, karena pemikiran yang berbeda, terjadi perpecahan.
perkataan hamba Tuhan itu yang mungkin dikatakan orang Manado bilang baku sedu, nah hanya gurauan, itu menyinggung perasaan teman kita yang tidak sanggup, akhirnya dikatakan terjadi perpecahan. Dia undur saudara Tuhan. Namun di sini dikatakan bahwa itu juga mengajarkan dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14 itu mengajarkan untuk saling mengampuni. Jadi saudara Tuhan, saya sudah mengalami dan saya mungkin sudah pernah saksikan bahwa saya sebenarnya disalahkan, dituduh, disakiti, dan juga dikecewakan saudara Tuhan. Di apa namanya? Ditipu saudara Tuhan. Dan saya katakan bahwa waduh, kalau seperti ini sakit juga untuk kita alami. Tetapi ketika kita mengalami itu saudara, melihat orang itu saja kita rasanya seperti apa. Tetapi suatu kali saudara Tuhan ada suatu event yang dilakukan oleh tim dari yayasan, mereka melaksanakan kegiatan itu, dan di dalam kegiatan itu ada kata mengampuni. Mereka mengundang kita, siapa yang pernah disakiti, siapa yang pernah di pokoknya disakiti saudara Tuhan. Saya berkata bahwa saya tidak ada. Tetapi saudara Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kita, engkau pernah disakiti. Engkau harus berikan pengampunan kepada orang itu. Orang itu ada bersama-sama dengan engkau. Orang itu adalah hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara manusia, saya katakan, kan dia yang buat kesalahan. Kan dia. Harusnya dia yang mengampuni, yang memberikan pengampunan kepada kita. Kenapa harus saya? Saya kan orang korban. Korban disakiti, dikecewakan. Saya kan korban. Nggak mungkin saya harus mengampuni dia. Saudara Tuhan. Tetapi Roh Kudus selalu berbicara, engkau harus berikan pengampunan. Engkau harus lakukan ini. Saudara Tuhan Yesus Kristus. Tadi dikatakan doa dan firman dan ketaatan. Nah, jadi kita harus taat sama firman. Kita harus taat sama Roh Kudus. Ketika dia berbicara kepada kita, kita harus lakukan. Waduh. Gengsi kita ini, ego kita sebagai hamba Tuhan ini, sebagai manusia ini ada dalam diri kita. Nah, ada kepada saya, saudara. Jadi saya tetap mengeraskan. Namun demikian, ketika narasumber menyampaikan, narasumber mengajak untuk supaya memberikan pengampunan, jadi saya sepertinya dengan sendirinya hatiku keras, tapi langkahku, kakiku mulai berjalan. Saya sedang berdoa dan kok kakiku ini berjalan sendirinya. Tuhan menuntun, Tuhan menolong. Nah, ketika saya melangkah dan sampai kepada orang itu, saudara Tuhan, dia pun tidak melihat karena dia sedang berdoa tutup mata. Dan ketika saya datang kepada dia, karena pada saat itu posisinya dalam keadaan duduk, saudara. Dalam keadaan duduk, saya datang di pangkuan dia, saya meminta ampun. Dia pun terkejut, terkejut. Ada apa ini? Nah, tapi dalam suasana persekutuan, dalam suasana doa. Nah, ketika sedang berdoa saudara Tuhan, dia sendiri ada apa? Baru saya ungkapkan, saya tadi digerakkan oleh Tuhan untuk melangkah datang kepada Bapa. Ada apa? Dia cerita. Saya ceritakan dan saya sampaikan peristiwa yang dia lakukan kepada saya. Wah, dia langsung pecah tangisan. Dia langsung memeluk saya. Ketika dia memeluk saya, dia memberikan pengampunan, saudara Tuhan. Pada saat dia memberikan pengampunan kepada saya, pada saat saya memberikan pengampunan kepada dia, dan saat itu badanku merasa ringan, badanku merasa diberkati, badanku merasa ada pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan kerjakan kepada diri saya.
Nah, di situ saya melihat betapa besar dan betapa pentingnya ketika kita melakukan pengampunan kepada orang itu, kepada kami sebagai hamba Tuhan, melakukan pengampunan kepada jemaat-jemaat, mengajarkan pengampunan kepada mereka, maka mereka mengalami berkat-berkat Tuhan itu luar biasa. Dan selama pada saat itu saya katakan bahwa saya belum memberikan pengampunan kepada orang itu, sepertinya berkat saya katakan berkat berkat semuanya terhambat. Nah, salam Tuhan Yesus Kristus. Jadi berkatnya terhambat. Nah, jadi salam Tuhan Yesus Kristus dikatakan bahwa akhirnya ada berkat yang Tuhan sediakan dan luar biasa. Nah, jadi dikatakan tadi doa kita sudah lakukan dan membacakan firman Tuhan adalah kunci pertumbuhan gereja. Membaca firman Tuhan adalah salah satu cara utama bagi orang percaya untuk bertumbuh dalam iman dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Alkitab bukan sekedar buku biasa, tetapi firman yang hidup dan berkuasa seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, saya akan bacakan buat saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sangat membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow, luar biasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa membaca firman Tuhan itu sangat penting? Yang pertama adalah mengenal Tuhan lebih dalam. Melalui Alkitab kita memahami siapa Tuhan, karakternya, dan rencananya bagi kita. Yohanes pasal yang ke-17 di situ dikatakan bahwa ada sesuatu rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap umat manusia. Yang kedua adalah menjadi panduan hidup. Firman Allah adalah menjadi panduan hidup bagi kita. Jadi salam Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang ketiga adalah menguatkan iman. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman, akan Kristus. Semakin kita membaca dan merenungkan firman, semakin kuatlah iman kita. Haleluya. Dan yang keempat adalah dikatakan menjauhkan diri dari dosa. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Tuhan membantu kita untuk hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman itu adalah firman yang luar biasa. Firman Tuhan membantu kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan berikut berkata, memberi ketenangan dan penghiburan. Ketika kita menghadapi masalah, firman Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Di dalam Yesaya 41 di situ dikatakan, janganlah kamu takut. Supaya kita, karena ada firman yang memberikan kekuatan dan penghiburan buat saya dan saudara. Cara membaca firman Tuhan dengan efektif, mulai dengan doa. Minta hikmat dan bimbingan Roh Kudus agar kita bisa memahami dan menerapkan firman Tuhan. Baca secara teratur, tentu waktu khusus. Jadi kita punya waktu khusus untuk kita mendapatkan firman itu. Jadi salam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya waktu khusus setiap hari untuk membaca Alkitab, misalnya pagi atau malam sebelum tidur. Yang berikut dikatakan menggunakan rencana bacaan. Bisa menggunakan rencana membaca Alkitab setahun atau membaca berdasarkan topik-topik tertentu. Renungkan dan catat. Wow, saudara Tuhan Yesus Kristus, saya seringkali mengikuti Zoom, saya memperhatikan Pak Samertup itu rajin mencatat. Saya tetap melihat di tangannya ada pena yang selalu apa yang dia Pak Samertup tetap mencatat. Nah, sehingga dikatakan Pak Raffles tadi malam, wah, rajin benar Pak Samertup mencatat. Nah, salam Tuhan. Itu
luar biasa. Nah, tulis ayat yang berbicara kepada hati kita dan pikiran bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga belajar dari Pak Samarto, belajar pakai pensil, ada buku, dan apa yang sepertinya menyentuh hati saya catat, saudara Tuhan. Dan dikatakan bahwa, dan mulai berdiskusi dengan orang lain. Wadah Kingdom Family ini wadah yang luar biasa. Ketika penerapan firman Tuhan, ketika ada pembelajaran, berdiskusi, dan saling menguatkan, bergabung dalam kelompok pendalaman Alkitab, bisa membantu memahami lebih dalam dan saling membangun. Saya angkat jempol, Kingdom Family adalah wadah yang saling membangun, menguatkan. Nah, puji Tuhan. Dan dikatakan, kita akan melihat yang berikut adalah ketaatan dalam hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tadi doa, baca firman, dan ketaatan. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Dan ini yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Harus taat. Ketaatan bukan sekedar mengikuti aturan, tetapi menunjukkan kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Haleluya. Perintah Tuhan. Perintahku. Di sini ditulis segala perintahku. Mengapa ketaatan kepada Tuhan itu penting? Tanda kasih kepada Tuhan. Ketaatan adalah bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dan ingin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mendapatkan berkat perlindungan. Haleluya. Ini yang sering kali kita dapatkan. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan, nah ketaatan ini melakukan dengan setia segala perintah, segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak memberikan pengampunan kepada hamba Tuhan itu, berkat itu selama itu berkat itu terhambat. Saya saudara Tuhan Yesus Kristus pada saat itu saya berkata, Tuhan kenapa saya sebagai hamba Tuhan pelayanan itu terhambat, tetapi ketika memberikan pengampunan kepada orang itu dan berkat itu dengan sendirinya, wow keren. Nah, jadi luar biasa. Kita datang, kita lagi makan di rumah makan, kita dalam keadaan lapar, kita makan. Nah, saudara Tuhan, setelah makan, selesai makan, ketika kita mau bayar, orang lain sudah duluan membayar. Siapa yang membayar? Kita tanya siapa yang bayar? Yang Bapak tadi. Aku tidak kenal. Saya bilang, saya tidak kenal Bapak itu. Siapa itu? Dan saya percaya ketika memberikan pengampunan itu, banyak cara Tuhan yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan memberkati. Ketika saya berada di kendaraan atau di bis dalam perjalanan, tiba-tiba seperti itu. Ketika kita mau bayar kepada kernet, sudah dibayar tadi Pak. Nah, ditunjuk karena Bapak duduk di posisi belakang, Bapak tadi turun dan berkata Bapak yang di sana, saya bayarin. Saya bilang siapa? Enggak tahu Pak. Nah, jadi saya banyak cara Tuhan yang Tuhan lakukan, berkat itu mengalir saudara. Dan yang berikut adalah membawa damai sejahtera dan sukacita. Ketika kita taat, kita hidup dalam damai sejahtera dan tidak terbeban. Nah saudara Tuhan. Dan tidak terbeban oleh rasa bersalah. Yesaya 26 di situ dikatakan ayat yang ketiga, rasa tidak bersalah. Nah, ketika kita merasa bersalah, wah itu rasa tertuduh, wah ada kekhawatiran, ada kegelisahan, itulah yang kita alami. Bagaimana hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, yaitu mengenal akan firman Tuhan. Kita tidak bisa taat jika tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, jadi dikatakan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya kita memperoleh pertolongan yang dari Tuhan. Nah, jadi
dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, dan yang terakhir adalah tetap setia di tengah ujian. Kita seringkali diuji, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28, Tuhan akan memberikan kebaikan bagi kita. Hidup dalam ketaatan bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi tentang hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan menaatinya, kita menunjukkan kasih kita kepadanya dan mengalami berkat serta damai sejahtera dalam hidup. Dalam pelayanan saya alami semuanya ini. Saya merasakan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Saya berkomitmen sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi malam, marturia. Nah, marturia itu adalah memberitakan, saya katakan semasi saya masih kuat, saya tetap melayani. Mungkin secara diakonia keuangan kita tidak mampu, tetapi kita punya masih Tuhan berikan kesehatan, saya katakan saya akan melayani Tuhan. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, dan puji Tuhan, Tuhan percayakan kepada kami 2 tempat pelayanan. Jadi pelayanan yang ini ya pelayanan yang induk yang sedang saya melaksanakan Zoom, dan ada pelayanan cabang juga. Jadi kami mengadakan ibadah pada hari Minggu jam 7 sampai jam 9 di pelayanan cabang. Nah, jadi jam setengah 10 sampai selesai di pelayanan ini. Dan kami menjangkau juga ada beberapa jiwa. Nah, jadi ada beberapa jiwa yang membutuhkan pelayan, perjalanannya sangat jauh, jalannya seperti yang saya tunjukkan di foto tadi. Itu sangat mengerikan. Tetapi semasih ada kesempatan, saya mau melayani Tuhan. Saya melakukan, dan saya percaya Kingdom Family akan mendukung terus dalam doa supaya kesehatan, kekuatan, perjalanan dijauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buat firman Allah sampai di sini, saya sampaikan firman Allah. Biarlah Kingdom Family dan orang-orang yang ada, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalamnya adalah bapak-bapak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau berikan bagi kami, dalam kami belajar akan firman Tuhan. Kami tidak mampu untuk melaksanakan firman Tuhan yang sempurna, tetapi hanya Kristus Yesuslah yang sempurna, yang akan mampu melakukan semua ini kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk taat mengerjakan, biarlah kami bertumbuh terus di dalam Kristus Yesus. Kami tetap melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang ada di pelosok, walaupun situasi dan keadaan, apalagi hari-hari ini dalam keadaan cuaca hujan. Cuaca hujan itu seringkali membuat jalan hancur, namun kami pantang menyerah. Kami tetap melayani Tuhan. Engkau berikan kekuatan terus kepada kami, pengurapan kuasa Roh Kudus berkarya dan bekerja buat kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati Kingdom Family, berkati kami semua. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.